Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk ke bab baru, masih tentang trigonometri, tapi aplikasi turunan trigonometri. Di bab sebelumnya kita belajar turunan trigonometri. Nah, ini aplikasinya nanti ada beberapa subbab. Untuk yang ini kita akan bahas yaitu gradien atau kemiringan garis. Apa sih hubungannya dengan turunan trigonometri? Hubungannya, gradien itu kan kemiringan garis. Biasanya nanti akan mencari bersama garis singgung, tapi sebelum ke sana, nah hubungannya apa tadi? Gradien ini simbolnya apa? M ya. Nah, gradien atau M itu sama saja dengan Y aksen, sama saja dengan F aksen E, atau DY per DE, atau yang lainnya. Nah, nanti jadi kalau ditanya gradien, cukup kalian turunkan saja, itulah gradiennya. Tinggal kita substitusikan sudut yang di X atau sudut yang diketahuinya. Nah, nanti ada juga catatan M ini juga sama saja dengan tangan alfa. Jadi kalau ada tangan alfa itu juga adalah nilai dari gradien. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh soal. Nah, rumus-rumus turunan trigonometri di bab sebelumnya harus diingat kembali dan dipahami. Nah, di sini kita punya contoh soal yang pertama. Tentukan kemiringan garis dari HQ sama dengan tan Q dikurang kotangan Q, di Q-nya sama dengan V per 4. Tentukan gradiennya. Yang ditanya tentukan gradiennya, gradien atau M-nya. Berarti di sini karena ditanya gradien, kita turunkan dulu persamaan trigonometrinya. Apa turunannya? M sama dengan H aksen theta. Apa rumus tangen? Turunan tangen apa? Secant kuadrat theta. Turunan kotangan apa? Kotangan itu turunannya min. Kotangan apa rumusnya? Cosecant kuadrat theta. Turunan tangan adalah secant kuadrat theta. Turunan kotangan adalah min cosecant kuadrat theta. Min ketemu min plus. Nah, tetanya berapa? Pi per 4. Ini belum selesai gradien, kita substitusikan sudutnya. Maka aksen Pi per 4. Pi per 4 berapa? 45 derajat. Maka secant kuadrat 45 derajat min ketemu min plus cosecant kuadrat 45 derajat. Nah, tinggal kita cari M. Secant 45 berapa? Jika tidak cosecant 45, boleh kita buat kebalikan dari cos 45 derajat, karena secant kebalikan dari cos. Ditambah cosecant ini kebalikan dari sin 45 derajat. Tinggal kita cari cos 45 berapa? Setengah akar 2, atau kita buat akar 2 per 2 dikuadratkan ditambah 1 per akar 2 per 2 dikuadratkan. Tinggal kita kuadratkan, berapa jadinya? 1 per 2 per 4 ditambah 1 per 2 per 4. Pembagian sejajar perkalian dengan syarat dibalik. 1 dikali 4 per 2 ditambah 1 dikali 4 per 2. Nah, maka 4 bagi 2 berapa? 2. 4 bagi 2, 2. 2 tambah 2, 4. Ini adalah gradien dari fungsi HQ-nya. Sekarang kita akan masuk ke contoh soal yang kedua. Di contoh soal yang kedua ada HT sama dengan
3 cos kuadrat 2T di titik V per 2,3. Pertanyaannya juga sama. Tentukan gradiennya, M-nya. Berarti karena ditanya gradien, sama seperti contoh soal yang pertama, tinggal kita turunkan saja. Maka M-nya atau H aksen T-nya, nah itu bentuk trigonometri ada pangkat, berarti gunakan aturan rantai. 2 kita kalikan ke depan dulu, 2 kali 3, 6 cos, pangkatnya jadi 1, 2 theta, turunan cos apa? Min sin 2 theta, turunan 2 t apa? 2. Oke, tinggal kita kalikan, positif kali negatif kali positif, berarti negatif 12 cos 2T dikali sin 2T. Ini adalah turunannya. Saya turunkan, ada titik yang kita gunakan apa? Nilai X-nya saja atau nilai T ini kita gunakan. Berarti untuk nyari gradiennya M Pi per 2 berapa? 90 derajat. Min 12 kali cos 2 kali 90 sin 2 kali 90. Maka gradiennya apa? Min 12 cos 180 dikali sin 180. Maka M-nya min 12 cos 180 berapa? Min 1. Sin 180 0. Bilangan berapapun kalau dikali 0 hasilnya 0. Maka gradiennya adalah 0. Nah, ini adalah contoh yang kedua. Kita akan masuk contoh yang ketiga. Di sini ada soal tentukan semua nilai sin X, semua nilai sin X yang membuat gradien garis singgung kurva Y sama dengan cos X dibagi 2 ditambah sin X sama dengan 1. Tentukan semua nilai sin X yang membuat gradien garis singgung kurva Y sama dengan cos X dibagi 2 tambah sin X sama dengan 1. Nah, kalau tadi X-nya atau theta atau T-nya diketahui. Nah, sekarang tidak diketahui, tapi yang diketahui hanya gradiennya beserta kurvanya. Berarti ini kan kurvanya. Kurvanya bentuk apa? U per P. Berarti kita selesaikannya menggunakan rumus turunan U per P. Pakai apa jadi? Permisalan. Kita misalkan nilai U-nya apa? Cos E. Maka U aksennya turunan cos min sin E. V-nya apa? 2 ditambah sin E. Maka V aksennya turunan 2 adalah 0, turunan sin adalah cos E. Nah, kan gradiennya sama dengan 1, berarti ini nilai M. Nilai M-nya sama dengan 1. Tinggal kita turunkan apa rumus Y aksen. Y aksen itu akan sama dengan gradien U aksen dikali P dikurang P aksen kali U per V kuadrat. Tinggal kita substitusikan, gradiennya berapa? 1 sama dengan U aksen min sin X, V nya
2 ditambah sin X, V aksennya min cos X, U-nya adalah cos X, dibagi V kuadrat 2 ditambah sin X kuadrat. Tinggal kita selesaikan dulu, anggap ini per 1, kita kali silang ya. Berarti jika dikali silang, ini pindah ke sini jadinya 2 ditambah sin X dikuadratkan sama dengan min sin X kali 2, min 2 sin X, min ketemu plus min, sin kali sin, sin kuadrat X, ini kalikan jadi min cos kuadrat X. Nah yang ini tinggal kita kuadratkan. Yang tidak paham kuadratkan kita buat dulu. 2 tambah sin X, 2 ditambah sin X, tinggal kita kalikan 1, 1. Nah sedangkan yang kanan kita modif dulu, min 2 sin X, ini minnya kita letakkan di depan, sin kuadrat X, min berarti ditambah cos kuadrat X, min ketemu plus min ketemu plus min. Oke, kita lanjutkan di sini. Tinggal kita kalikan 2 kali 2 4 ditambah 2 kali sin X, 2 sin X ditambah sin X kali 2, 2 sin X, sin X kali sin X, sin kuadrat X sama dengan min 2 sin X, sin kuadrat X tambah cos kuadrat X berapa? Identitasnya adalah 1, berarti dikurang 1. Tinggal kita susun, jadinya sin kuadrat X 2 tambah 2 4 sin X, min 2 pindah luas 2 sin X, 4 min 1 pindah luas positif 1. Tinggal kita jumlahkan, jadinya sin kuadrat X ditambah 4 tambah 2 6 sin X ditambah 4 tambah 1 5. Terbentuklah persamaan kuadrat. Berarti tinggal kita faktorkan. Di sini pemaktorannya jika dijumlahkan 5, jika dikalikan 6, berarti sin berapa jika dikalikan 5 dijumlahkan 6? Positif 5 dan positif 1. Maka sin X-nya berapa? Negatif 5 dan sin X-nya adalah negatif 1. Nah, nilai sin itu ada interval dari min 1 sampai dengan 1. Berarti minus 5-nya ini tidak memenuhi syarat. Berarti jawabannya apa? Nilai sin X-nya minus 1. Nah, untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.